Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali pada hari ini, Jumat tanggal 28 Juli 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Jumat 28 Juli 2023, diambil dari Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikianlah firman Tuhan. Saya yakin kita pasti sadar betul bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita hidup bersama orang-orang, baik itu anggota keluarga atau orang-orang terdekat dengan kita, maupun dengan orang-orang lain yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Suka atau tidak suka, kita harus bersentuhan dan berurusan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Berurusan dari segala umur, dari anak-anak, usia muda, setengah baya, dan bahkan dengan orang-orang yang sudah lansia sekalipun. Kita ada bersentuhan dengan orang-orang dari macam-macam karakter dan tipe, baik yang tutur bahasanya sopan dan manis, ataupun yang tutur bahasanya kasar dan keras, baik dengan orang yang berlatar belakang atau status sosialnya kaya atau miskin, terpandang atau kurang terpandang, orang berpengaruh dan juga orang yang tidak dan kurang berpengaruh, orang intelek ataupun non-intelek, dan lain-lain orang lagi. Karena kita ada bersentuhan, ada bersama, dan berurusan dengan mereka, tentu kita harus berperan sebagai orang percaya untuk memberi jawab terhadap persoalan-persoalan yang sedang ada terjadi. Dan jawaban yang dibutuhkan dari kita sudah tentu adalah jawaban yang menyejukkan dan jawaban yang mencerahkan. Bukan jawaban yang ngawur dan mengecewakan banyak orang. Seperti yang disebutkan dalam ayat renungan hari ini, jawaban yang lemah lembut, yang meredakan kegeraman, itulah yang dibutuhkan dari kita. Kita sebagai orang-orang percaya, atau kita sebagai umat Tuhan, tidak perlu memberi jawab dengan kata-kata pedas yang membangkitkan amarah orang lain. Rasul Paulus mengingatkan,
dalam surat Kolose pasal 4 ayat 6 demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Senada dengan itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita dalam memberi jawab kepada setiap orang harus menjadi garam dan terang. Itu dikatakan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan ayat 14. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya, setiap jawaban kita harus membawa dan menciptakan rasa aman, rasa enak, dan selalu mencerahkan. Itulah tugas kita. Dan jangan pernah lupa, jangan pernah lalai akan tugas itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas segala sukacita, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat yakin betul bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan ada bersama-sama kami, melimpahi kehidupan kami, menolong kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami sebagai orang-orang percaya punya tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masyarakat. Kami harus bersentuhan dengan orang lain dan berurusan dengan orang lain. Tapi kami juga harus sadar bahwa kami punya tanggung jawab untuk memberi jawaban yang pantas terhadap setiap orang. Ajar kami Tuhan, supaya kami mampu memberi jawab yang baik, yang menyejukkan dan mencerahkan kepada setiap orang, atau juga menjawab persoalan-persoalan hidup kami dan hidup orang lain. Jadikan kami Tuhan menjadi garam dunia dan terang dunia. Sehingga melalui kehadiran kami, semakin bertambah orang percaya yang takut kepada Tuhan dan mau juga menjadi garam dan terang dunia. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.